Anak-anak belum ada yang ngabarin gue kondisi pangeran. Gue gak tenang banget karena kepikiran pangeran terus. Apalagi gue tahu kondisi terakhir pangeran kan gak terlalu baik. Aku tahu Putri pasti masih kepikiran pangeran. Bukannya ibu tuh jahat ngelarang kamu nengokin dia, Put. Tapi kali ini udah waktunya ibu lebih tegas sama kamu. Supaya ibu gak kecolongan lagi. Sebenarnya aku kasihan juga sama Putri yang dilarang Bu Nawang nengokin pangeran. Tapi setelah kejadian yang menimpa mereka, wajar kalau Bu Nawang melarang. Apalagi kalau dengar omongan Alek yang suka gak disaring itu. Wajar aja kalau Bu Nawang jadi sakit hati dan gak mau Putri dekat dengan pangeran. Kalau yang selama ini dipermasalahkan Alek itu cuman perkara kaya dan miskin, rasanya aku pingin sekali buru-buru nikahin Bu Nawang. Biar hidup Bu Nawang dan Putri nggak terus-terusan mendapat hinaan dari orang lain. Kalau Bu Nawang dan Putri sudah jadi istri dan anakku, apa Alek masih berani menghina mereka? Baru kayak segitu doang aja sombong. Om Raymond ternyata orangnya baik banget. Terus Om Raymond juga kayaknya sayang banget sama ibu. Dengar isi hatinya Om Raymond, paling gak bisa bikin gue lebih tenang dan gak terlalu mikirin masalah gue sekarang. Karena gue jadi tahu kalau ada orang yang begitu tulus mencintai ibu. Aku bener-bener gak sabar lihat Pak Bos nikah sama Bu Nawang dan jadi bapaknya Putri. Mereka pasti bakal jadi keluarga yang harmonis, bahagia. Pokoknya maju terus Pak Bos, semangat 45. Aku mendukungmu. Kok stop di sini sih, Riz? Silakan turun. Maksud lo? Gue ucapin terima kasih karena lo udah berusaha bantu cari Putri sama pangeran. Tapi tindakan yang lo lakuin itu gak berarti apa-apa buat gue. Dan gak merubah perasaan gue sama sekali. Jadi sekarang gue minta lo turun ya. Lo tega turunin gue di sini? Terus gue pulangnya gimana? Lo tenang, gak usah khawatir. Tuh, depan ada taksi online. Gue udah pesenin buat lo. Kenapa sih nggak lo aja nganterin gue pulang? Kenapa sih lo jadi nggak sopan kayak gini, Riz? Padahal dulu tuh lo nggak kayak gini sama gue. Lo tuh baik sama gue, Riz. Gue gak salah denger. Bukannya lo yang gak sopan. Lo nekat deketin gue lagi setelah apa yang lo udah lakuin ke gue. Please. Riz. Sekarang gue minta lo turun. Sekarang lo boleh aja perlakuin gue kayak gini. Tapi gue pastiin lo akan takluk lagi di depan gue. Apapun yang terjadi, tujuan gue harus tercapai. Gue harus telepon Tasya. Asrama di sini, Neng? Iya, Pak. Oh my god. Jadi kok jam segini belum pulang juga ya? Penting banget apa ya? Dia urusin cewek asongan sama ibunya. Benci banget. Ya, gue bisa sih ke rumah si cewek asongan. Pura-pura baik sama cewek asongan sama ibunya.
Mel. Oh, kok lo ajak Tasya lagi sih? Dia kan best friend-nya Naomi sekarang. Jadi gini Mel, actually I really need your help. Gue tuh sebenarnya lagi ada masalah banget, terus gue nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Gue juga nggak mungkin cerita sama bokap nyokap gue. Sebenarnya gue tuh udah ngerusakin mobilnya Naomi. Lo apa? Iya, mobilnya Naomi, gue serempet. Gimana dong? Please bantuin gue, cuma lo yang bisa bantuin gue. Sorry to hear that. Tapi lo inget kan, lo sendiri yang bikin trio micin bubar supaya lo bisa bergaul sama Naomi. So, I'm sorry, gue gak bisa bantu lo, Sya. Ya. Tapi gue nggak tahu harus kemana lagi. Cuman lo yang bisa bantuin gue, Mel. Please, sekali ini aja ya bantuin gue. Ya kan lo lebih milih temenan sama Naomi. Kenapa lo gak datang aja ke rumahnya, terus jujur apa yang terjadi gitu? Udah sekarang lo pulang aja. Lo ngusir gue? Iya, gue gak ngusir lo sendiri kan yang milih pergi dari gue. Ya, tapi kan gue lagi butuh banget bantuan lo, please. Ayolah, please Mel, she really needs our help. Mau gimana pun kan Tasya tetap teman kita. Sorry ya, Van. Kan dia bukan best friend gue lagi, jadi gue gak bisa bantu. Sorry banget ya. Semoga best friend baru lo bisa terima kesalahan lo dan gak permasalahin mobil yang udah dirusakin. So we can go home now. Ya. Fine. Gue pamit. See you guys around. Gue jadi sedih deh sama persahabatan kita bertiga. Dulu kan kita solid banget pas waktu di trio micin. Van, please inget ya, yang bikin persahabatan kita hancur tuh bukan gue, tapi dia. Ya, I know. By the way, gue pulang dulu ya. Bye. Gue yakin banget, pasti Tasya abis banget sama Naomi. Gue tuh tahu sifat aslinya Naomi tuh kayak gimana. Gue inget ya dulu, kalau misalnya gue ngelakuin hal kecil aja kesalahan, pasti Naomi langsung ngehukum gue. Hai Mel. Nom, kok gue cuma tumpahin minuman sedikit doang, disuruh ngepel seluruh tangga sih? Mel, jangan anggap ini hukuman ya. Ini itu ngebuat anggota Cheers jadi lebih disiplin dan lebih tanggung jawab atas apa yang dia lakuin. Tapi Nom, perasaan gue gak pernah ngeliat deh anak-anak Cheers lainnya ngepel-ngepel kayak gini. Lo bisa gak sih gak usah ngeluh? Udah, fokus aja ngepel. Bye. Ups. Sorry, gue jadi injek lagi deh. Gak masalah kan kalau lo apel semua lagi sampai atas? Thanks, Meliana. Bye. Gimana pun juga, gue harus nahan diri. Masuk ke circle Naomi dan jadi sekeren Naomi adalah impian gue. Gue gak boleh nyerah. Ya, Naomi emang pinter banget sih mainin emosinya. Dengan cara sok manis dan sok elegan. Mereka gak sadar aja
di balik sifatnya Naomi yang so elegan dan so manis itu, ada sifat Naomi yang manipulatif dan pura-pura baik. Gue gak akan biarin Naomi ngancurin semua rencana gue.